Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Gempar, bagaimana jika timnas Indonesia benar-benar mendapatkan 5 amunisi baru sebelum FIFA ASEAN Cup dan Piala Asia AFC 2027? Dalam video kali ini, kita akan membayangkan sebuah skenario yang membuat peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara berubah total. 5 pemain keturunan yang selama ini ramai dibicarakan dikisahkan masuk ke dalam proyek besar Garuda. Jika semua itu benar-benar terjadi, mampukah Indonesia mengakhiri penantian panjang dan menjadi kekuatan baru di Asia? Kita akan membahasnya secara lengkap. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena di akhir video ada satu kejutan yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang masa depan timnas Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like agar kalian tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar timnas Indonesia. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian siapa pemain keturunan yang paling layak memperkuat Garuda jika skenario ini benar-benar terjadi. Sekarang mari kita mulai. Suasana sepak bola Indonesia dalam cerita ini mendadak berubah. Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada jadwal pertandingan atau daftar pemain yang sudah ada. Dalam skenario ini, beredar kabar bahwa PSSI sedang menyusun proyek besar untuk memperkuat timnas Indonesia dalam jangka panjang. Bukan hanya demi satu turnamen, tetapi sebagai fondasi menuju Piala Asia AFC 2027 dan perjalanan panjang menghadapi tantangan di level Asia. Kabar tersebut langsung memicu berbagai spekulasi. Para pendukung mulai membayangkan seperti apa wajah Garuda apabila proyek itu benar-benar terwujud. Dalam cerita ini, 5 nama pemain keturunan mulai ramai disebut sebagai bagian dari proyek tersebut. Pascal Struije digambarkan sebagai sosok yang diproyeksikan memperkuat lini pertahanan dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Laurin Ulrich hadir sebagai gelandang kreatif yang diharapkan mampu mengatur ritme permainan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dean Zandbergen diposisikan sebagai penyerang muda yang memiliki naluri mencetak gol dan keberanian menghadapi bek-bek tangguh. Reno Muns disebut sebagai pemain pekerja keras yang siap menjaga keseimbangan permainan dari lini tengah. Sementara Janero Riedewald digambarkan membawa pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan besar. Dalam alur cerita ini, kehadiran 5 nama tersebut bukan sekadar menambah kualitas individu. Mereka menjadi simbol perubahan besar yang ingin dibangun. Indonesia tidak lagi hanya mengejar hasil dalam satu turnamen, tetapi berusaha membentuk skuad yang mampu bersaing secara konsisten. FIFA ASEAN Cup menjadi panggung awal untuk menguji kekuatan tim, sedangkan Piala Asia AFC 2027 digambarkan sebagai langkah berikutnya dalam perjalanan panjang menuju level yang lebih tinggi. Kabar mengenai proyek tersebut pun memancing perhatian di seluruh kawasan. Dalam cerita ini, media-media olahraga Asia Tenggara mulai ramai membahas perkembangan Garuda. Mereka bertanya-tanya apakah Indonesia benar-benar sedang menyiapkan generasi baru yang mampu mengubah peta persaingan. Para pendukung dari berbagai negara mulai memperdebatkan kemungkinan tersebut. Sebagian menganggap Indonesia akan menjadi lawan yang jauh lebih kuat jika proyek itu berhasil. Sebagian lain masih meragukannya dan menilai semua itu harus dibuktikan di atas lapangan. Namun justru disinilah tantangan terbesar dimulai. Dalam cerita ini, menyatukan pemain-pemain dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan waktu, kerja keras, dan kekompakan agar seluruh potensi tersebut benar-benar berubah menjadi kekuatan tim. Karena pada akhirnya, sepak bola tidak hanya dimenangkan oleh nama besar, tetapi oleh 11 pemain yang mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Itulah sebabnya, perjalanan Garuda dalam skenario ini baru saja dimulai, dan ujian sesungguhnya akan datang ketika peluit pertama FIFA ASEAN Cup akhirnya dibunyikan. Namun, dalam cerita ini, yang paling mengejutkan bukanlah munculnya 5 nama tersebut. Yang membuat publik benar-benar terdiam adalah kabar bahwa proyek Garuda ternyata telah dipersiapkan jauh sebelum FIFA ASEAN Cup dimulai. Selama berbulan-bulan, dalam skenario ini, tim pencari bakat PSSI dikisahkan bekerja tanpa banyak sorotan. Mereka tidak hanya memantau performa pemain di atas lapangan, tetapi juga menilai karakter, mental bertanding, hingga kemampuan beradaptasi dengan filosofi permainan yang ingin dibangun. Tujuannya bukan sekadar menghadirkan pemain hebat, melainkan membentuk satu tim yang mampu bertarung sebagai sebuah keluarga. Di balik layar, setiap keputusan disebut diambil dengan sangat hati-hati, karena mereka sadar satu kesalahan kecil bisa menghambat mimpi besar yang sedang dibangun. Seiring berjalannya waktu, rumor mengenai proyek tersebut mulai menyebar ke berbagai penjuru Asia Tenggara dalam cerita ini. Media-media olahraga mulai mempertanyakan langkah Indonesia yang dinilai semakin agresif membangun kekuatan. Thailand disebut mulai meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan Garuda. Vietnam dikisahkan menggelar diskusi khusus untuk membahas potensi perubahan kekuatan Indonesia. Malaysia pun mulai menghitung ulang peta persaingan jika skenario tersebut benar-benar terwujud.
Tidak ada kepanikan yang benar-benar terjadi, tetapi dalam cerita ini muncul satu kesamaan di berbagai pemberitaan. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Garuda mulai disebut sebagai tim yang sedang membangun fondasi jangka panjang. 5 nama yang menjadi pembahasan pun mulai diproyeksikan mengisi peran penting dalam cerita ini. Pascal Struije digambarkan menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan. Laurin Ulrich dipercaya sebagai pengatur ritme yang mampu menghidupkan lini tengah. Dean Zandbergen diposisikan sebagai predator yang siap memanfaatkan setiap peluang di depan gawang. Reno Munz hadir sebagai motor permainan dengan mobilitas tanpa henti. Sementara Janero Riedewald disebut sebagai sosok yang membawa pengalaman dan ketenangan ketika pertandingan memasuki momen-momen paling menegangkan. Dalam alur cerita ini, kelima pemain tersebut bukan hanya menambah kualitas individu, tetapi menjadi simbol perubahan arah yang ingin dicapai Garuda. Namun justru disinilah tantangan terbesar dimulai. Dalam cerita ini, pelatih menyadari bahwa memiliki pemain-pemain berkualitas tidak otomatis menjamin gelar juara. Sejarah sepak bola telah berkali-kali menunjukkan bahwa tim bertabur bintang pun bisa gagal apabila tidak memiliki chemistry, disiplin, dan semangat berkorban. Karena itulah, setiap sesi latihan digambarkan berlangsung dengan intensitas tinggi. Para pemain dituntut saling memahami pergerakan satu sama lain, membangun komunikasi yang kuat, dan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada satu pemain pun yang lebih besar daripada lambang Garuda di dada mereka. Puncak ketegangan dalam cerita ini terjadi ketika hitung mundur menuju FIFA ASEAN Cup semakin dekat. Publik mulai menunggu pengumuman skuad, sementara berbagai prediksi terus bermunculan. Ada yang yakin Indonesia akan tampil dengan wajah baru. Ada pula yang percaya bahwa proyek besar ini baru akan menunjukkan hasil dalam beberapa tahun ke depan. Perdebatan semakin memanas, media sosial dipenuhi analisis, dan setiap informasi sekecil apapun langsung menjadi bahan pembicaraan. Semua mata tertuju pada satu pertanyaan yang sama. Apakah ini akan menjadi awal kebangkitan Garuda, atau hanya akan menjadi mimpi besar yang harus menunggu lebih lama untuk terwujud? Dan ketika semua perhatian tertuju pada 5 nama tersebut, cerita ini justru menyimpan kejutan terakhir. Dalam skenario ini, beredar kabar bahwa proyek Garuda ternyata belum mencapai tahap akhir. Disebut-sebut masih ada beberapa talenta lain yang sedang dipantau untuk melengkapi fondasi tim menuju Piala Asia AFC 2027 dan perjalanan panjang berikutnya. Jika benar demikian, maka FIFA ASEAN Cup hanyalah bab pertama dari kisah yang jauh lebih besar. Sebuah kisah tentang bagaimana Indonesia berusaha membangun generasi baru yang bukan hanya ingin disegani di Asia Tenggara, tetapi juga siap menantang kekuatan-kekuatan terbaik di Asia. Dan pertanyaannya sekarang, jika semua skenario dalam cerita ini benar-benar menjadi kenyataan, apakah inilah awal lahirnya generasi emas timnas Indonesia? Ataukah justru ujian terberat Garuda baru saja dimulai? Namun dalam cerita ini, ada satu hal yang mulai disadari oleh banyak pengamat. Proyek besar Garuda bukan lagi dinilai dari seberapa banyak pemain baru yang datang, melainkan dari bagaimana Indonesia mulai mengubah cara berpikirnya. Jika sebelumnya target utama hanya memenangkan pertandingan berikutnya, kini seluruh langkah digambarkan memiliki arah yang jauh lebih jelas. FIFA ASEAN Cup menjadi panggung pembuktian pertama, Piala Asia AFC 2027 menjadi ujian sesungguhnya, sementara kualifikasi Piala Dunia 2030 disebut sebagai mimpi besar yang ingin dikejar melalui proses panjang. Semua itu membuat publik percaya bahwa setiap keputusan yang diambil bukanlah langkah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah rencana besar yang saling berkaitan. Dalam cerita ini, suasana pemusatan latihan pun digambarkan jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi pemain yang datang hanya untuk mengamankan tempat di skuad utama. Semua harus bersaing sejak latihan pertama. Intensitas permainan meningkat, duel-duel kecil di setiap sesi latihan berlangsung tanpa kompromi, dan setiap pemain dituntut menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sang pelatih dalam kisah ini berkali-kali mengingatkan bahwa tidak ada pemain inti dan tidak ada pemain cadangan. Yang ada hanyalah pemain yang siap berjuang untuk lambang Garuda. Filosofi itulah yang perlahan membentuk atmosfer kompetitif di dalam tim. Semua pemain sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat mereka kehilangan kesempatan tampil di turnamen terbesar kawasan. 5 nama yang selama ini menjadi pembahasan juga mulai digambarkan menyatu dengan para pemain yang lebih dahulu membela merah putih. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan latar belakang, tidak ada kelompok-kelompok kecil di ruang ganti. Dalam cerita ini, seluruh pemain memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia mengangkat trofi yang selama puluhan tahun hanya menjadi impian. Mereka memahami bahwa dukungan jutaan supporter bukanlah beban, melainkan energi yang harus dibawa ke setiap pertandingan. Semangat itulah yang perlahan membuat suasana tim berubah menjadi lebih solid dibanding sebelumnya. Di luar lapangan, perhatian media dalam cerita ini semakin besar. Setiap sesi latihan tertutup memunculkan berbagai spekulasi. Setiap keputusan pelatih langsung menjadi bahan diskusi di televisi, media sosial, hingga forum-forum sepak bola. Ada yang meyakini Garuda sedang menyimpan strategi baru. Ada pula yang percaya bahwa Indonesia sengaja tidak memperlihatkan kekuatan sebenarnya sebelum turnamen dimulai. Berbagai prediksi pun bermunculan. Formasi baru, pola permainan baru, hingga kemungkinan duet pemain yang belum pernah terlihat sebelumnya menjadi topik yang terus diperbincangkan. Semua orang ingin mengetahui satu hal, seperti apa wajah timnas Indonesia ketika akhirnya turun pada laga perdana. Dalam skenario ini, kabar tersebut bahkan mulai menarik perhatian pengamat sepak bola dari luar Asia Tenggara.
Mereka menilai Indonesia sedang memasuki fase penting dalam perkembangan sepak bolanya. Bukan karena satu atau dua pemain, tetapi karena adanya upaya membangun tim dengan visi jangka panjang. Jika proyek itu berjalan sesuai rencana, Indonesia diyakini mampu menjadi pesaing yang semakin kuat di kawasan. Meski begitu, mereka juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju level tersebut tidak akan mudah. Setiap pertandingan akan menjadi ujian, dan setiap lawan akan datang dengan persiapan terbaik untuk menghentikan laju Garuda. Lalu tibalah momen yang paling dinanti dalam cerita ini. Hitungan hari menuju FIFA ASEAN Cup semakin singkat. Stadion mulai dipenuhi warna merah putih. Lagu kebangsaan bergema di berbagai penjuru negeri. Jutaan pasang mata menunggu pengumuman daftar pemain yang akan membawa harapan bangsa. Di balik sorotan kamera, para pemain dikisahkan saling menguatkan dan berjanji untuk memberikan segalanya di atas lapangan. Mereka sadar bahwa turnamen ini bukan sekadar perebutan trofi, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bolanya. Dan ketika peluit pertama akhirnya akan segera dibunyikan, satu pertanyaan besar kembali muncul dalam cerita ini. Apakah proyek besar Garuda benar-benar siap menghadapi ujian pertamanya? Ataukah justru pertandingan pembuka akan menjadi awal dari kisah yang penuh kejutan? Yang pasti, dalam skenario ini, perjalanan menuju FIFA ASEAN Cup baru saja dimulai, dan bab paling menegangkan masih menunggu untuk dituliskan. Di tengah derasnya berbagai spekulasi yang terus berkembang dalam cerita ini, perhatian publik akhirnya mengerucut kepada 5 nama yang paling sering diperbincangkan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, bermain di negara yang berbeda, dan memiliki perjalanan karir yang tidak sama. Namun satu kesamaan membuat nama mereka terus dikaitkan dengan masa depan Garuda, yaitu karena mereka digambarkan memiliki kualitas yang dinilai mampu meningkatkan daya saing timnas Indonesia apabila suatu hari benar-benar menjadi bagian dari proyek besar tersebut. Nama pertama yang paling banyak menyita perhatian dalam cerita ini adalah Pascal Struijk. Bek bertubuh jangkung yang dikisahkan berkarir di Inggris ini disebut-sebut memiliki karakter permainan modern. Kuat dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Dalam berbagai pembahasan fiktif, banyak yang membayangkan bagaimana kokohnya pertahanan Indonesia apabila pemain dengan karakter seperti Struijk berdiri di jantung pertahanan Garuda. Kehadirannya dianggap bukan hanya akan menambah kualitas lini belakang, tetapi juga memberikan rasa percaya diri kepada seluruh tim ketika menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Nama kedua adalah Laurin Ulrich, gelandang muda yang dalam cerita ini digambarkan berkembang di kompetisi Jerman. Ia dikenal memiliki visi bermain yang baik, kemampuan mengatur tempo, dan keberanian membawa bola ke area berbahaya. Banyak pendukung dalam kisah ini percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemain dengan karakter seperti Ulrich untuk membuat lini tengah lebih hidup. Selama ini Garuda sering mengandalkan kecepatan serangan, namun dengan kehadiran pemain bertipe pengatur permainan, aliran bola diyakini akan menjadi lebih rapi dan sulit dipatahkan oleh lawan. Selanjutnya ada Dien Zandbergen, penyerang muda yang dalam cerita ini disebut menimba pengalaman di Belanda. Sosoknya digambarkan memiliki naluri mencetak gol, pergerakan cerdas tanpa bola, dan keberanian menghadapi duel dengan para bek lawan. Dalam berbagai diskusi fiktif, Dien diproyeksikan sebagai striker yang mampu memberikan dimensi baru di lini depan. Bukan hanya menunggu umpan di kotak penalti, tetapi juga aktif membuka ruang dan membantu membangun serangan sejak dari lini pertama. Nama keempat yang mulai ramai dibahas adalah Reno Mons. Dalam cerita ini, ia digambarkan sebagai pemain serba bisa yang berkembang di lingkungan sepak bola Jerman. Karakter permainannya dikenal penuh energi, disiplin dalam bertahan, tetapi juga berani membantu serangan. Banyak yang menilai bahwa pemain seperti Reno merupakan tipe gelandang modern yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola saat ini. Kehadirannya diyakini mampu menjaga keseimbangan tim ketika menghadapi pertandingan dengan tempo tinggi. Kemudian muncullah nama Janero Riedewald, pemain yang dalam cerita ini disebut memiliki pengalaman bermain di Eropa. Pengalaman itulah yang membuat banyak pengamat fiktif percaya bahwa ia bisa menjadi sosok penting di ruang ganti maupun di atas lapangan. Tidak hanya karena kualitas teknisnya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga ketenangan ketika tim berada di bawah tekanan. Dalam turnamen singkat seperti FIFA ASEAN Cup, pemain dengan karakter seperti ini seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Namun, dalam cerita ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kualitas kelima pemain tersebut. Yang membuat mereka semakin menarik adalah karena masing-masing disebut membawa pengalaman dari budaya sepak bola yang berbeda. Ada yang ditempa oleh kerasnya kompetisi Inggris, ada yang berkembang melalui disiplin sepak bola Jerman, dan ada pula yang tumbuh dalam tradisi teknik khas Belanda. Semua pengalaman itu dibayangkan akan berpadu dengan semangat juang para pemain lokal yang selama ini menjadi identitas timnas Indonesia. Jika perpaduan tersebut benar-benar terjadi dalam skenario ini, banyak yang percaya Garuda akan memiliki karakter permainan yang jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Dan ketika 5 nama itu terus menjadi bahan pembicaraan, satu pertanyaan kembali muncul dalam cerita ini. Apakah mereka benar-benar akan menjadi bagian dari babak baru sepak bola Indonesia? Atau semua ini hanyalah awal dari spekulasi yang akan terus berkembang hingga hari pengumuman skuad? Yang pasti, dalam kisah ini, perhatian seluruh pecinta sepak bola sudah mulai tertuju kepada proyek Garuda yang disebut-sebut akan mengubah wajah timnas Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.